Inilah sosok Irjen Pol Sony Sonjaya, seorang jenderal bintang 2 yang menjadi komplotan Dadang Hidayana dalam melakukan aksi korupsi dana MBG, guys. Diperkirakannya, guys, mereka meraup miliaran rupiah setiap harinya dari tindakan korupsi anggaran MBG tersebut, guys. Raja Pak Prabowo itu gencar banget pengen dijelek-jelekin, dijatuhkan ya. Dari semua program yang dia rilis itu banyak sekali yang protes, ini itu semuanya ya, nampaknya nggak ada yang benernya ya. Kalian lihat ini ya, bintang-bintang yang bertaburan itu sudah satu persatu ya, tidak pandang bulu, dia tangkap semuanya, dia proses semuanya ya. Jadi nggak bisa lagi bermain-main ya. Yang selama ini ada yang bermain di impor, ada bermain di gas, minyak bumi segala macam ya. Itu semuanya ya satu persatu diproses. Jadi ya bermacam-macam cara buat mereka untuk menjatuhkan program yang sebagus apapun itu akan tetap dijatuhkan. Seperti ini ya pendapat saya pribadi, seperti program MBG yang semestinya itu kita warga negara ini ya, seperti emak-emak terutama ya, bersyukur dong. Kenapa bersyukur? Anak kita dapat makanan gratis, dapat makanan bergizi di sekolah, dan kita nggak perlu menyiapkan repot-repot masak, nggak perlu repot menyiapkan bekal, dan nggak perlu kasih jajan anak. Kalau kita ini cerdas, kita bisa berhitung dan kita bisa berpikir ya. Anak kita satu orang sekarang ini kalau di daerah saya minimal itu uang jajannya aja itu 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, bahkan ada yang 50.000 di kota besar. Kalian bayangkan aja, kalian kalkulasikan satu anak minimal 300.000, 350.000. Ya belum lagi kita kalau mau masaknya itu repot banget, mau masaknya, mau nyiapin. Dengan adanya makan bergizi gratis di sekolah, kita udah hemat waktu, nggak perlu mikirin masak ya, nggak perlu mikirin jajan anak ya. Dan uang yang seharusnya untuk jajan anak bisa kita tabungkan. Kalau satu hari ya kita hitung 20.000 satu anak, satu bulan berapa teman-teman? 600.000 kita bisa hemat. Kita bisa bayar apa itu? Bayar listrik, bayar BPJS, bayar apa ya? Di situ sebenarnya pemerintah udah mau membantu ya agar kita bisa menikmati yang seharusnya istilahnya ya, dia itu gimana ya, kekayaan yang harus dinikmati oleh anak-anak kita. Malah diprotes. Sebenarnya bukan programnya yang kita protes ya, yang wajib kita protes itu, tetapi penyelenggaranya yang memberikan hak anak kita yang tidak semestinya. Seperti contohnya jatah dari atas dapat lele satu ya, di dalam kenyataannya anak kita cuma dapat tempe sepotong ya, dapat keripik ubi, dapat apa cemilan yang tidak semestinya, yang belum termasuk dalam kategori bergizi. Nah itu yang seharusnya kita protes, bukan menjelek-jelekkan presiden kita ya, seolah-olah salah presiden kita. Apa salah presiden kita? Karena dia pengen uang rakyat itu dimakan anak-anak kita. Oh ya, ada yang jadi tai. Yang namanya makanan pasti jadi tai. Kita masak juga jadi tai, ya kan? Nggak ada makanan itu jadi instan, jadi berlian. Ya, tetapi kalau kita bisa mengkalkulasikan 3 orang anak yang sekolah, ada SD, SMP, SMA, satu anak 20.000 aja, 3 orang anak 60.000. Itu paling murah sekarang ini untuk biaya jajan anak. Kita hemat 60.000 per hari, 60.000 kali sebulan berapa? 1.800.000 kita bisa hemat. Di situ nggak perlu kita pusing-pusing mau siapin makan buat anak ya. Yang kita perlu awasi adalah kita dukung programnya dan kita awasi manajemennya yang mengurusnya itu. Jangan sampai hak anak kita dimakan orang-orang yang tidak berkepentingan. Terus bersuara, tapi bukan berarti kita menghujat programnya seperti itu. Oh ya, maaf teman-teman, jangan pernah bilang saya buzzer. Saya di sini bukan buzzer, dan saya di sini hanya menyampaikan pendapat politik saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita semua sudah memperkirakan bahwasanya hal ini pasti akan terjadi. Walaupun program Pak Prabowo diserahkan pada kepolisian ini, guys, kepolisian kok iso korupsi itu loh ya, itulah padahal ini aparat ya, aparat keamanan yang sukanya menangkap para kriminal. Tapi ternyata sesuai dengan apa yang kita prediksikan, bahwasanya program MBG ini merupakan lahan baru korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya seputar itu saja ya. Konsep bagus, program bagus, tapi
yang diberi amanah ini bajingan semua. Ya guys, bajingan semua. Sampai batuk saya, Bu. Padahal ini jelas-jelas program ini diserahkan pada yang seharusnya amanah, aparat keamanan, aparat penegak hukum, tapi disalahgunakan. Ya namanya manusia. Kepolisian juga manusia yang silau melihat uang banyak. Bayangkan kalau ini benar terjadi 1 miliar per hari. Wow. Ya. Jadi inilah Pak Prabowo, come on. Jangan keluar negeri terus, Pak. Rakyatmu, kamu lihat nih rakyatmu, programmu, kamu serahkan pada orang yang salah. Harusnya kamu pantau, Pak. Ojo gaco percaya karo orang-orang dekat Bapak itu. Bapak itu dikibulin. Bapak itu dikibulin. Coba toh, Pak. Jangan keluar negeri terus. Lihatlah programmu ini loh, Pak. Belum nanti yang koperasi itu. Apakah koperasi akan berjalan sukses? Ataukah koperasi ini nanti akan sama nasibnya dengan MBG ini? Hanya untuk rebutan uang dari negara yang harusnya untuk rakyat. Secara teori api, secara teori bagus banget. Tapi yang diberi amanah ini loh, ya, setelah melihat uang sebegitu banyaknya, setan sudah menggerogoti otaknya untuk memanipulasi data, memanipulasi semuanya. Duh, piye toh Pak Prabowo, Pak Prabowo. Janganlah keluar negeri terus, Pak, pulang. Lihat negaramu sedang kacau nih. Piuh, lho, Pren. Bakal melocot mau ngomong kebul-kebul. Salah satu tersangka korupsi BGN, Bapak Sony Sunjaya, ya. Dia akan mengajukan justice kolaborator. Apa itu? Apa justice kolaborator itu apa? Enggak paham Enggak. Tak didoing. Justice kolaborator adalah bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap siapa aktor di balik korupsi BGN. Tapi Pak Sony melewat sapinya. pengacaranya menyampaikan Nanti dibebaskan bahwa dia gitu. Dia menolak dituduh otak dari pengaturan titik-titik MBG yang dijual dari seluruh Indonesia. Ada nama-nama besar, termasuk dari partai dan juga dari pemerintahan. Ayo Pak Sony, tunjukkan, jangan hanya sekedar omong-omong. Dan seharusnya Anda adalah mantan irjen polisi yang tahu hukum dan bagaimana resiko apabila korupsi, tapi Anda masih terjebak di dalam dengan iming-iming miliaran per hari. Kalau ini terbukti ucapanmu Anda sebagai korban, tunjukkan siapa di balik itu semua. Mungkinkah ketua sekarang Nani SD yang, ataupun ada nama-nama besar yang lainnya? Kalau ini tidak segera terungkap, lebih baik MBG ditutup saja daripada jadi sarang penyamun, sarang bajingan, sarang tikus-tikus yang menggerogoti anggaran negara. Kita tunggu permainan catur Pak Sony lewat pengacaranya dengan ajuan justice kolaborator, semoga dikabulkan dan bisa mengungkap siapa nama-nama besar yang dimaksud. Jenderal, ini rakyat yang kau tipu, Jenderal. Ini rakyat yang kau tipu ya, Jenderal.